Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Cahayani Adha. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang jenis ancaman dari rootkit. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada saat ini dunia sangat bergantung kepada keberadaan teknologi. Banyak kegiatan sehari-hari yang dibantu dengan kecanggihan perangkat teknologi, terutama komputer. Tanpa sadar, data-data yang tersimpan dalam komputer menjadi berharga, seperti data pribadi, data perusahaan, data perbankan, data pemerintahan, dan lain-lain. Hacker merupakan orang-orang ahli yang mampu menyusup ke dalam suatu sistem komputer tanpa kita sadari. Seringkali yang menjadi tujuan para hacker ini adalah untuk mendapatkan data yang sangat penting. Mengawasi semua pekerjaan yang dilakukan oleh sistem komputer, bahkan untuk menyebarkan malware dan merusak sistem komputer tersebut. Lalu, apa itu malware? Malware adalah software yang diciptakan dengan tujuan untuk mengubah, merusak, bahkan mencuri data-data yang tersimpan di dalam sebuah komputer. Keberadaan malware ini sendiri sangat cukup sulit untuk dideteksi. Salah satu tipe malware yang menjadi ancaman berbahaya dan harus dipahami oleh setiap pengguna komputer adalah rootkit. Hal ini disebabkan karena kemampuannya untuk menyembunyikan diri dan mengakali sistem operasi targetnya. Sehingga sistem operasi tersebut tidak menyadari kehadiran rootkit ini. Malware tipe ini beroperasi pada wilayah kernel dari sistem operasi, sehingga membuat dirinya tidak dapat dijangkau oleh aplikasi antivirus. Lalu, apa itu rootkit? Di sini, rootkit adalah jenis malware khusus yang memodifikasi bagian dari kernel sistem operasi yang sedang berjalan untuk menyembunyikan keberadaan penyerang di mesin. Tujuan dari rootkit ini adalah untuk menyediakan jalan bagi attacker agar aktivitasnya tidak terdeteksi atau tersembunyi. Yang kedua, yaitu penelitian terdahulu tentang rootkit. Di sini saya mengambil 3 jurnal. Yang pertama yaitu yang diteliti oleh Liwei Zhou and Yorgos Makris. Dengan judul penelitiannya yaitu Hardware Assisted Rootkit Detection via Online Statistical Fingerprint of Process Execution. Metode yang digunakannya di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu arsitektur sistem. Pada tahapan arsitektur sistem ini terbagi menjadi 3 proses, yaitu yang pertama pengidentifikasi proses, yang kedua perilaku program, yang ketiga pembelajaran mesin. Metode yang kedua yang digunakan setelah arsitektur sistem ini adalah pengenalan proses. Selanjutnya yaitu dilakukannya ekstraksi fitur, dan terakhir yaitu dilakukannya deteksi rootkit. Pada tahapan deteksi rootkit ini terbagi menjadi 2 proses, yaitu yang pertama identifikasi proses dan deteksi rootkit, dan yang terakhir yaitu mendapatkan hasil. Hasil dari percobaan pada jurnal ini adalah sistem deteksi dapat mempertahankan kekebalan terhadap serangan perangkat lunak dengan menggunakan perangkat keras untuk pengumpulan jejak. Metode yang diusulkan didemonstrasikan pada sistem operasi berbasis Linux yang berjalan pada arsitektur 32 bit dikali 86 yang diimplementasikan di CMix dengan menggunakan rootkit kernel pada dunia nyata untuk menguatkan keefektifan pada metode ini. Sementara itu, prediktif PDK 45nm digunakan untuk mengevaluasi overhead pada perangkat keras. Yang kedua, yaitu penelitian dari Baljit Singh, Dmitry Evtius
Kin, J.C. Elwell, dan kawan-kawan. Dengan judul jurnalnya yaitu On Detection of Kernel Level Rootkits Using Hardware Performance Counters. Metode yang digunakan di sini ada 4 metode. Yang pertama, pengumpulan sampel rootkit. Yang kedua, koleksi jejak tambahan. Yang ketiga, yaitu metodologi pembelajaran mesin. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pengujian hasil. Hasil dari percobaan pada jurnal ini adalah memberikan analisis tentang penerapan perhitungan kinerja perangkat keras untuk mendeteksi rootkit kernel. Secara efektif dapat memperluas hasil awal yang ditemukan di Deme et al. Serta menunjukkan bahwa HPC dapat digunakan untuk mendeteksi rootkit dengan akurasi yang sangat tinggi, dalam kurung di atas 99%. Pada jurnal ini, menggunakan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi 16 HPC yang paling signifikan untuk mendeteksi rootkit pada Windows 7 dengan menggunakan sambungan IRP dan SSDT untuk melakukan serangan mereka. Pada jurnal ini juga mendemonstrasikan bahwa klasifikasi berbasis SVM dapat dilatih untuk mendeteksi rootkit pada dunia nyata. Meskipun hanya dilatih pada satu set rootkit sintetis dengan fungsionalitas terbatas tetapi spesifik, pada jurnal ini juga memberikan banyak landasan teoritis dan praktis yang akan dibutuhkan untuk membangun detektor rootkit berbasis HPC yang berfungsi secara penuh. Dan yang terakhir yaitu penelitian dari Dong Haitian, Ruima, Xiao Qijia, dan kawan-kawan. Dengan judul jurnalnya itu A Kernel Rootkit Detection Approach Based on Virtualization and Machine Learning. Pada jurnal ini, metode yang digunakan yaitu ada 5. Yang pertama isolasi memori, yang kedua isolasi daftar, yang ketiga ekstraksi fitur, yang keempat deteksi berbasis pembelajaran mesin. Pada tahapan ini terbagi atas 4 proses, yaitu yang pertama SVM, pohon keputusan, hutan acak, KNN, dan terakhir mendapatkan hasil. Hasil percobaan pada jurnal ini adalah mempresentasikan VKRD, sistem deteksi rootkit kernel berbasis virtualisasi. Secara umum, prosedur kerja VKRD dapat dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, mengeksploitasi virtualisasi yang dibantu perangkat keras untuk secara transparan mengisolasi modul kernel target dari ruang kernel. Dan yang kedua yaitu menggunakan VMM yang mendasari untuk mengekstrak perilaku runtime modul kernel dan menggunakannya untuk menghasilkan vektor fitur. Untuk memilih fitur penting untuk klasifikasi pelatihan atau FSVM Decision Tree, Random Forest, dan KNN. Pada jurnal ini juga menerapkan metode TF-IDF. Evaluasi pada jurnal ini menunjukkan bahwa VKRD dapat mendeteksi rootkit kernel secara efektif dengan biaya kinerja yang moderat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu state of the art penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tentang rootkit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram state of the art pada gambar di bawah ini. Di sini penelitian yang diambil itu dengan jenis ancaman rootkit yaitu terbagi atas 3. Yang pertama penelitian dengan judul Hardware Assisted Rootkit Detection via Online Statistical Fingerprint of Process Execution, yaitu yang diteliti oleh Li Wei Zhou and Yorgos Makris pada tahun 2018. Yang kedua yaitu On Detection of Kernel Level
Yang kedua yaitu detection of kernel level rootkits using hardware performance counters yang dibuat oleh Baljit Singh, Dmitry Evtyushkin, JCA Elwell, dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dan yang terakhir yaitu a kernel rootkit detection approach based on virtualization and machine learning yang dibuat oleh Dong Haitian, Ruima, Xiaoqi Jia, dan kawan-kawan pada tahun 2018. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.